Hidup itu memang penuh misteri. Tidak ada orang yang tahu persis tentang nasib dia di hari yang akan datang, di masa depan mereka. Yang mereka tahu bahwa ketika mereka bangun di pagi hari, mereka tahu tentang apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang mereka rencanakan, dan apa yang segera mereka tindaki. Tentang hasil, tidak ada yang tahu. Tetapi kemudian kita lihat hal-hal tersebut membentuk perilaku setiap kita, bagaimana menyikapi kehidupan itu. Bagaimana kita memandang kehidupan di masa yang akan datang, dan kemudian lupa dengan kehidupan yang di masa kini. Kita berpikir seolah-olah kehidupan itu adalah sesuatu yang ada di depan sana, sehingga kita selalu sibuk dengan mempersiapkan sampai kita lupa menikmati bahwa hari ini sesungguhnya juga merupakan masa depan dari kemarin-kemarinnya. Kita akan bicara tentang sukses di hari ini, bukan motivator hebat. Teman-teman, selamat datang di channel Bukan Motivator Hebat, di mana kita di sini membebaskan diri dari percakapan politik sebagaimana di channel Bukan Partai Politik, ataupun juga dalam cara berpikir yang rumit di Bukan Ahli Filsafat, tetapi kita masuk dalam konteks di ruang publik untuk bicara tentang memahami diri kita, agar supaya dengan pemahaman yang memadai itu kita mengerti ya siapa kita dan bagaimana seharusnya merespon atau bersikap dengan kehidupan yang dikaruniakan oleh Sang Tuhan, Sang Pencipta bagi kita semua. Nah, teman-teman, kabarkanlah kepada semua mereka yang menurut teman-teman butuh konten ini atau akun ini, sehingga mereka dapat menjadi teman seperjalanan bagi kita untuk berbagi perspektif atau sudut pandang dalam menyikapi kehidupan ini, terlebih tentu di dalam menjadikan seluruh potensi, benih potensi dalam diri kita itu bertumbuh, berkembang, mencapai ukuran maksimal sebagaimana yang diukurkan Sang Pencipta. Kita bicara tentang kesuksesan. Banyak definisi yang bisa diberikan kepada setiap orang tentang kesuksesan itu. Sebanyak orang yang mencoba untuk mendefinisikan, sebanyak itulah hasil sebuah definisi bisa disodorkan kepada kita semua. Nah, setiap orang punya definisinya sendiri tentang kesuksesan. Setiap orang punya prinsip, punya kerangka pikir atau disebut dengan teori tentang kesuksesan. Beberapa orang menganggap bahwa kesuksesan itu adalah menikmati sebuah proses perjalanan yang panjang, memikirkan tentang segala sesuatu di masa yang akan datang, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, bahkan 50 tahun mendatang. Mereka mempersiapkan diri dengan segala pendekatan, bahkan dengan sikap yang tergopoh-gopoh, sampai mereka lupa untuk menikmati kehidupan hari ini. Beberapa orang berpikir bahwa kehidupan itu harus diperjuangkan secara cepat, diperjuangkan secara penuh dengan kegelisahan selama memprosesnya. Tetapi ada juga orang mengatakan mencoba untuk merem diri mereka, menahan diri mereka, dan berkontemplasi, dan mundur jauh ke belakang, bahkan kemudian terjebak di masa yang lalu dengan pikiran-pikiran yang masa lalu. Tapi ada juga orang yang kemudian cukup wise, membangun suatu keseimbangan berpikir antara mempersiapkan hal masa depan, bersikap dengan masa lalu, dan tentu hidup di masa kini. Inilah yang kemudian menjadi sebuah hal yang paling penting. Seringkali kita melakukan sebuah perjalanan panjang. Kita ingin tiba ketika menggunakan kendaraan mobil, kereta api, pesawat terbang, sepeda motor, atau bahkan berjalan kaki. Kita selalu berorientasi pada tujuan, pada terminal, pada stasiun akhir. Dan kita bahkan ingin segera sampai, sehingga kita kehilangan detil-detil dalam sebuah kehidupan sepanjang perjalanan hidup itu. Ketika kita memacu kendaraan motor atau mobil dengan satu kecepatan lebih dari 100 km per jam misalkan, bahkan kita nyaris tidak dapat melihat apa yang ada, panorama, pemandangan yang ada di kiri kanan kita. Kita tidak pernah dapat menandai bahwa ada banyak keajaiban-keajaiban yang disebar di sepanjang perjalanan kita sampai ke stasiun. Karena kita berpikir bahwa stasiun adalah tujuan hidup. Stasiun adalah tempat di mana kita merasa bahagia kalau kita tiba di sana. Sementara kita tahu kehidupan ini tidak pernah memiliki apa yang disebut dengan stasiun akhir. Kalaupun kita ingin menyebutnya, maka pemakaman itu bagi kita di dunia merupakan stasiun akhir.
Apakah kita menginginkan kebahagiaan di ujung pemakaman itu? Tentu itu bukanlah definisi kebahagiaan yang ingin kita percakapkan pada saat ini. Kebahagiaan yang ingin kita percakapkan saat ini adalah ketika kita menikmati bangun pagi dan mendapati kita terbilang atau terhitung dari orang-orang yang masih menghirup napas kehidupan, kitalah orang-orang yang kemudian berpotensi dapat menikmati kehidupan itu. Kita dapat menyentuh, memandang, melihat, merasakan, menghirup aroma-aroma semerbak bunga dan seterusnya, ya, keharuman bunga dan apapun yang disodorkan oleh kehidupan. Itu adalah satu hal yang merupakan hal-hal yang perlu kita berikan perhatian, bahwa hari ini Anda dan saya adalah menjadi orang-orang yang sukses, yang mendapatkan apa yang kita kerjakan, yang kita hasilkan dari hari-hari kemarin. Sehingga hari yang sesungguhnya yang dapat kita miliki itu hanyalah hanya hari ini, bukan hari esok, karena hari esok itu merupakan hari yang baru dijanjikan, yang probabilitasnya juga masih tidak bisa kita kalkulasi. Nah, karena itu, teman-teman sekalian, mari kita berpikir bahwa kehidupan itu adalah bagaimana menikmati apa yang ada pada diri kita, mengusahakan apa yang ada pada diri kita, karena kita tahu segala sesuatu yang ada pada diri kita itu memiliki kuasa tumbuh. Kalau kita dekati dengan perspektif ilmu fisika kuantum, maka kita sebenarnya adalah kumpulan energi, medan energi yang saling bergetar, yang saling beresonansi, yang saling memberikan ya pertumbuhan, ya, memberikan kehidupan. Karena itu ada yang mengatakan ya, kemana perhatian tertuju, di sanalah energi akan tercurahkan. Karena itu ketika kita berpikir tentang kehidupan ini, maka berilah perhatian pada hari ini, sehingga seluruh energi-energi positif itu akan ya menarik ya energi-energi berkumpul bersama-sama untuk merealisasikan, mewujudkan apa yang sedang kita upayakan dalam perjalanan hidup kita. Saya tidak mengatakan mempersiapkan diri masa depan adalah hal yang keliru, tetapi yang paling penting adalah ketika kita menikmati hari ini dan dalam proses yang bergulir, itulah sejatinya kehidupan, kesuksesan selalu ada pada hari ini dan bukan pada hari esok. Dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, sesungguhnya merupakan latihan, merupakan perhatian kita, merupakan sebuah pembiasaan, melakukan pertumbuhan, ya, aktivitas-aktivitas yang pada dasarnya secara automatically merupakan syarat bagi tercapainya sebuah hasil di masa yang akan datang. Jadi jangan khawatir, nikmati kehidupan teman-teman dengan jauh lebih baik, nikmati, penuhkan diri dengan sukacita, kebahagiaan, kesenangan, sebab ya apapun yang kita lakukan dengan sukacita menghasilkan hal-hal yang positif. Bukan motivator hebat.